Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selalu ingat ini, Papa di surga, Dia ada selalu buat kita. Dia Papa yang tidak pernah tinggalkan kita. Dan tangannya ada di sana untuk menopang, memegang kita, dan menuntun kita untuk berjalan dalam semua berkat perjanjian yang Dia siapkan untuk saudara dan saya. Dia Allah El Shaddai, Dia Papa kita yang adalah sumber, tapi salah satu namanya dia adalah El Shaddai, yang artinya He is a God more than enough. Artinya dia Papa yang lebih dari cukup. Menarik sekali, karena arti kata El Shaddai ini adalah salah satu mempunyai pengertian dia itu sisi feminim dari Tuhan, yang artinya adalah breastly one, seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Wow, itu keren sekali menurut saya. Minggu lalu saya bersama dengan beberapa leader dan anak rohani pergi ke sebuah peternakan babi di Kartosuro. Menarik sekali ya, melihat anak-anak babi dan satu induk, satu babi jantan itu, babi betina maksudnya, itu ada 14 puting susunya. Menyenangkan sekali melihat anak-anak menghisap, karena memang makanannya hanya itu ketika anak-anak babi ini baru lahir. Nah, seperti itulah Tuhan bagi kita. Dia sumber kita, Dia seperti ibu yang menyusui bagi kita, yang memberikan nutrisi, yang membuat kita bertumbuh. Dia Bapa. Nah, hari ini saya ingin mengingatkan kita kepada sebuah janji dari Bapa di surga, dari Ulangan pasalnya yang ke-23. Ulangan 23 ayatnya yang kelima dikatakan demikian. Ayat yang kelima dikatakan, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Siapa Bileam ini? Bileam ini nabi palsu. Bileam ini nabi yang mata duitan. Bileam ini nabi yang kompromi dengan dosa oleh karena tawaran uang dari Raja Amon pada waktu itu. Ya, Amon berperang melawan umat pilihan Tuhan. Dan Raja Balak dia datang kepada Bileam dan kemudian menawarkan sejumlah uang supaya mengutuki bangsa Israel. Dan Bileam berkali-kali melobi Tuhan. Bolehkah Tuhan aku mengutuki umat ini? Ya, karena bangsa Israel juga bukan umat yang suci, yang sempurna. Tapi kemudian Tuhan berkata, no Bileam, apa yang aku berkati siapapun tidak bisa mengutukinya. Bileam kemudian kembali lagi kepada Raja Amon, raja yang kafir tidak takut Tuhan ini, menawarkan upeti yang lebih besar lagi. Dan Bileam tergoda, dia goyah lagi. Ya, dia datang lagi kepada Tuhan dan berkata, Tuhan boleh tidak? Dan Tuhan bilang, no, tetap tidak. Dan Bileam tahu akhirnya bahwa dia tidak mungkin bisa merubah keputusan Tuhan dan pikiran Tuhan. Nah, ini dahsyatnya. Kalau Tuhan sudah memberkati, siapapun, apapun, kutuk apapun, bahkan kekuatan neraka apapun tidak bisa menghentikan dan mengcancel keputusan Tuhan ketika Tuhan bilang, aku memberkatimu. Yang Bileam lakukan adalah dia memberikan nasihat yang fasik kepada raja ini dan berkata, kamu tidak perlu aku untuk mengutuki bangsa pilihan Tuhan ini. Cukup kirim wanita-wanita. Dan akhirnya terjadilah perkawinan campur, terjadilah perzinahan, terjadilah perselingkuhan, kenajisan seperti pandemik turun ke atas bangsa pilihan Tuhan. Dengan sendirinya bangsa itu ada di bawah kutuk karena dosa itu. Jadi ini konteksnya. Jadi ayat yang kelima sekali lagi saya bacakan, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Dengar, Tuhan tidak akan pernah approve, tidak akan pernah menyetujui apapun yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Kadang-kadang kita dalam doa kita mencoba memaksa Tuhan melakukan sesuatu yang Tuhan bilang tidak bisa, itu bukan kehendakku. Kadang-kadang kita kecewa karena ini. Kita ingin memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. Kita ingin memaksakan motivasi untuk kepentingan diri kita dalam doa kepada Tuhan.
Bahkan tidak jarang kita pakai ayat-ayat firman Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan, dan kita manipulasi Tuhan lewat ayat-ayat firman Tuhan kadang-kadang. Nah, ini persoalan dengan banyak sekali hamba Tuhan dan maupun anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan tidak bisa dimanipulasi, Tuhan tidak bisa kompromi dengan perkataannya sendiri. Kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Kalau Tuhan bilang belum waktunya, ya belum waktunya. Kalau Tuhan bilang aku berkati, maka tidak ada apapun siapapun yang bisa meng-cancel berkat Tuhan itu. Lanjutkan ayat ini. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Wow, dahsyat sekali ayat ini. Dikatakan Tuhan tidak kompromi dengan dosa, kompromi bahkan dengan pendeta-pendeta mata duiten, nabi-nabi palsu yang dikendalikan oleh cinta uang seperti Bileam. Tapi Tuhan berkata, ini yang Tuhan lakukan bagimu. Dia mengubah kutuk menjadi berkat. Karena apa? Tuhan mengubah kutuk dalam hidup kita menjadi berkat. Nah, sebenarnya hidup dalam kutuk itu tidak perlu sudah harus pergi ke dukun, tidak perlu harus terlibat dalam dosa okultisme, ke tempat keramat, main jimat-jimat, dimandiin air kembang. Oh ya, itu semua akan menarik kutuk, kuasa kegelapan dalam hidup saudara. Ya, kadang-kadang saya mendapat pertanyaan ini. Ketika bisnis gagal terus, ada pertanyaan, ada kutuk apa dalam hidupku, Om Sam? Pak Sam? Ketika keluarga kita melihat cerai terus menerus, dari anak pertama sampai anak ketiga berakhir pernikahan dengan perceraian. Pertanyaan yang muncul selalu berkata begini, ada kutuk keluarga apa? Sehingga kami sekeluarga, keluarga-keluarganya berakhir dengan perceraian. Oh ya, mungkin ada sejarah itu, harus dikonseling tentunya, harus dicari tahu akar persoalannya. Tapi saya mempercayai bahwa penyebab kegagalan dalam bisnis, penyebab hancurnya rumah tangga, itu tidak hanya dikarenakan faktor kutuk. Karena itu kadang-kadang ya jalan keluar untuk kita lari dari tanggung jawab kadang-kadang yang mudah untuk kita bisa lakukan dengan berkata, oh ini ada kutuk, oh setan yang melakukan ini. Saya beritahu buat saudara, banyak saudara mungkin gagal dalam bisnis, gagal dalam berkeluarga, gagal dalam mendidik anak. Itu bukan karena faktor kutuk, tapi faktor karena ketidakpengetahuan saudara. Karena Alkitab berkata umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi ada banyak faktor-faktor yang lain tentunya. Yang ini harus tentunya didoakan, dikonseling ya untuk kita berubah. Nah, tapi Tuhan berkata di sini, aku mengubah kutuk itu menjadi berkat. Dan ini yang terjadi di atas kayu salib. Yesus menjadi kutuk bagi kita, supaya kita hari ini diberkati dengan berkat Abraham. Kadang kita berpikir, Tuhan kok luar biasa. Walaupun kita sebenarnya tidak layak. Mungkin kalau mengikuti hukum Taurat, kita semua orang-orang yang sudah layak hidup di bawah kutuk. Kenapa? Karena kita sebuah pelanggar hukum Tuhan. Kita semua telah meleset dari sasaran yang Tuhan inginkan. Kita berontak, kita jalan menurut mau kita sendiri. Ya, kita hidup dalam hawa nafsu daging kita dan pikiran kita, dan kita tidak mengandalkan Tuhan. Kalau di bawah hukum Taurat, kita orang-orang yang mungkin sudah dilempari dengan batu karena kita sudah selingkuh dengan dunia. Kita sudah berzina dengan roh-roh dunia, dengan mencintai dunia, dengan segala kenikmatannya. Tapi Tuhan luar biasa. Dia tetap mati untuk kita. Dia ubah kutuk yang mesti kita tanggung menjadi berkat. Ayat ini berkata, Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Dasarnya cuma satu. Karena Bapa di surga sangat mencintaimu. Jangan pernah ragukan kasihnya Bapa. Bahwa saudara, saat ini kesulitan yang alami ini karena engkau sedang ada di bawah kutuk. Percayalah, 2000 tahun lalu Dia sudah tebus kutuk itu. Dia sudah ambil kutuk itu dalam tubuhnya sendiri. Sehingga hari ini saudara bisa hidup dalam kepenuhan berkat-berkat Abraham. Abraham adalah orang yang diberkati karena dia tahu tujuan untuk menjadi berkat. Dasarnya apa? Tuhan mengubah kutuk dalam hidupmu menjadi berkat. Dasarnya apa?
Bapa di surga melepaskan berkat-berkat warisan bahkan dari nenek moyangmu Abraham. Bapak orang beriman, bapak yang sangat kaya. Alasannya apa? Bukan karena kita baik, bukan karena kita orang yang benar, tapi oleh karena dasar yang satu. Bapa di surga mencintaimu, mengasihimu. Itulah dasar kenapa Dia menebus dan mengubah kutuk dalam hidupmu menjadi berkat. Hari ini, yakinkan, ucapkan dengan iman dan berkata, Yesus sudah tebus aku dari kutuk. Dan aku tidak mau kompromi seperti Bileam. Dan Tuhan tidak akan pernah rubah pikirannya. Karena apa yang diberkati tidak akan mungkin dikutuki. Oleh karena itu, percayalah saudara. Kalau itu berkat yang memang Tuhan sudah siapkan, sediakan bagimu, tidak akan lari kemana-mana. Berkat itu akan selalu ada dalam hidup saudara. Kondisi berkat saudara. Dan ingat, Bapa di surga mencintaimu dengan kasih yang sempurna dan kasih yang tanpa syarat. God bless you.